Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Nasional kelas A1 Keperawatan. Di sini kami akan mempresentasikan tentang obat antibiotik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Alia Tamimah Halim. Perkenalkan, saya Reski Resepti. Nama saya Siti Nurhayati. Saya Zahra Yudita Astuti. Saya Zahra Syaruri Yahya. Hai, dan saya Seni Salsabila Nadila. Inflamasi, reaksi terhadap cedera jaringan akibat dilepaskannya mediator kimia vaskuler cairan SDP migrasi ke tempat cedera. Inflamasi, infeksi, trauma, intervensi pembedahan, panas atau dingin ekstrim, zat kimia kaustik, obat NSAIDs, dan steroid kortison menghambat mediator kimia penurunan proses inflamasi. Mediator kimia yang pertama histamin, penyebab dilatasi arterior dan kenaikan permeabilitas kapiler cairan meninggalkan kapiler menuju daerah cedera. Yang kedua kinin, kenaikan permeabilitas kapiler dan rasa nyeri. Dan ketiga, prostaglandin, vasodilatasi permeabilitas kapiler, nyeri dan demam. Respon mediator kimia, cedera ringan, terjadinya vasokonstriksi sementara, kemudian pelepasan mediator kimia, histamin, kinin, dan prostaglandin. Yang pertama, dilatasi arterior, vasodilatasi, terjadinya kemerahan aritema atau kongesi darah. Kedua, bertambahnya permeabilitas kapiler, terjadinya pembengkakan, edema, atau penimbunan cairan dan sel. Yang ketiga, nyeri, terjadinya nyeri ujung saraf dan bengkak. Yang keempat, demam, terjadinya panas vasodilatasi. Kemudian, pembengkakan dan nyeri bisa terjadinya hilangnya fungsi. Tanda-tanda utama inflamasi. Yang pertama, eritema, yaitu kemerahan. Darah berkumpul pada daerah cedera akibat pelepasan mediator kimia, histamin, kinin, dan prostaglandin. Yang kedua, edema, pembengkakan. Plasma merembas jaringan interstisial pada cedera. Yang ketiga, panas, disebabkan pengumpulan darah atau pirogen mengganggu pusat pengatur panas hipotalamus. Kemudian yang keempat itu nyeri, disebabkan pembengkakan dan pelepasan mediator kimia. Yang kelima, hilangnya fungsi, disebabkan penumpukan cairan pada tempat cedera, jaringan, dan rasa nyeri. Turunnya mobilitas pada daerah yang cedera. Di sini saya akan menjelaskan tentang obat AINS. Obat AINS atau anti-inflamasi non-steroid adalah obat yang biasa digunakan untuk mengatasi kondisi nyeri, mengurangi peradangan, menurunkan demam, dan mengobati artritis. Yang pertama ada salisilat, aspirin. Bekerja dengan menghambat PG. PG itu polygalacturonase. Ini bekerja dengan membutuhkan dosis yang tinggi untuk inflamasi dan RA. Rasa tidak enak pada GI dan dapat terjadi tuka. Sekarang dikenal dengan ibuprofen. Yang kedua ada asam paraklorobenzoat, indometasin. Bekerja dengan penghambat PG, sifatnya dia kuat, dapat mengatasi rematik, gout, dan osteoartritis. Obat ini berikatan dengan protein 90%. Waktu paruhnya 4-11 jam. Obat lainnya seperti sulindac dan tolmetin. Yang ketiga ada derivat virazolon, fenilbutazon. Ini terikat dengan protein 96%, bekerja untuk mengatasi AR dan gout, waktu paruhnya 50-65 jam. Yang kelima ada Venamat, digunakan untuk artritis akut dan kronik. Efek sampingnya pada iritasi lambung, edema, pusing, dan pruritus. Obatnya seperti meclofenamat sodium monohidrat dan asam mefenamat. Yang keenam ada oxicam, piroxicam. Digunakan untuk mengatasi RA, reumatoid artritis, dan osteoartritis. Efek sampingnya seperti tuka dan rasa tidak enak pada epigastrium. Yang ketujuh ada derivat asam fenilacetat. Contohnya diklofenak sodium, waktu paruhnya 8-12 jam. Dapat mengobati reumatoid artritis, osteoartritis. Efek sampingnya sama dengan obat anti-inflamasi non-steroid lainnya.
Di sini ada contoh-contoh obat antiinflamasi non-steroid atau NSAID. Dosisnya setiap obat itu berbeda, kemudian cara pemakaian dan pertimbangannya pun berbeda-beda. Contohnya ada salisilat, itu ada aspirin sama diflunisal. Untuk aspirin itu dosisnya untuk dewasa 2,6 sampai 5,4 gram per hari. Kemudian untuk anak 90 sampai 130 mg per kilogram per hari. Itu tuh untuk obat artritis dan rheumatoid. Dan dosisnya itu dibagi-bagi ya, nggak bisa sekali minum. Kemudian ada diflunisal, itu 500 sampai 1000 mg per hari. Dosisnya itu dibagi dua. Ini tuh untuk obat osteoartritis. Kemudian ada obat asam paraklorobenzoat, itu indometasin, sulindac, tolmetin. Kemudian ada pirazolon, itu fenilbutazon. Ada asam propional, ada ibuprofen, venaprofen, dan naproxen. Kemudian ada juga obat asam antranilat atau venamat, itu ada obat mexlafenamat dan asam mefenamat. Kemudian ada juga oxicam, itu ada piroxicam. Kemudian ada asam fenilasetat, itu ada diclofenac dan keterolak. Untuk keterolak biasanya menggunakan IM atau intramuskular melalui suntikan otot misalnya. Itu dosisnya biasanya 30 sampai 60 mg. Atau bisa juga jika perlu ditambah lagi 15 sampai 30 mg. Ini tuh biasanya untuk nyeri yang tidak terlalu berkepanjangan atau untuk penanganan nyeri jangka pendek. Obat-obatan antiinflamasi non-steroid ini atau NSAID itu fungsinya berbeda-beda dari setiap obat, jadi tidak bisa asal memberikan. Kemudian dosisnya juga berbeda tergantung usia, juga bisa berat badan itu bisa berpengaruhi. Intervensi keperawatannya itu ada pantau dan periksa. Untuk pantau itu fesesnya dipantau berwarna seperti ter atau tidak, ada perdarahan atau tidak di gusi, kemudian ada peteki atau tidak. Peteki itu seperti bintik merah di kulit atau keunguan biasanya, itu karena trombositnya turun, jadi pecahnya pembuluh darah kecil keluarlah melalui pori-pori gitu. Terus kemudian waktu perdarahannya itu diperpanjang oleh obat antiinflamasi non-steroid. Kemudian diperiksa yang diperiksa itu perubahan hasil laboratorium darahnya seperti apa, ada perubahan atau tidak jika klien memakai obat antiinflamasi non-steroid golongan pirazolon. Nah, kemudian penyuluhan kepada kliennya itu beritahu misalnya tidak boleh mengkonsumsi aspirin dengan obat antiinflamasi non-steroid lainnya. Jadi kalau untuk meminum obat itu aspirin ya aspirin aja, nggak boleh digabungin dengan yang lain. Untuk pemakaian obat ini tuh harus makan dulu untuk mengurangi rasa tidak enak pada GI atau gastrointestinal, karena obat ini tuh asam, bisa membuat mual dan muntah, tidak nyaman di lambung. Kemudian beritahu juga untuk hindari alkohol saat mengkonsumsi ini karena bisa mengganggu tukak lambung. Kemudian nasihati juga untuk wanita sebaiknya tidak mengkonsumsi obat ini 1 atau 2 hari sebelum haid karena bisa memperlambat siklus haid dan bisa juga menghentikan haid untuk sementara. Nah, untuk ibu hamil trimester 3 itu kalau bisa jangan mengkonsumsi obat antiinflamasi non-steroid ini karena bisa menyebabkan perdarahan dari perdarahan ringan hingga perdarahan hebat. Kemudian ajarkan juga untuk efek samping dari obat ini. Kalau udah bahaya, laporkan ke dokter. Efek sampingnya itu seperti mual, muntah, pusing, dan lain-lain. Infokan juga obat ini memerlukan waktu yang panjang, bisa sampai berminggu-minggu untuk bekerja seperti apa yang kita inginkan. Penisilin, agen AM atau disebut juga antibiotik beta-laktam pertama yang dihasilkan dari jamur Genius penicillium, diperkenalkan pada tahun 1945. Disebut juga dengan obat ajaib. Struktur beta-laktam penicillin menghambat sintesis dinding sel bakteri dengan menghambat enzim bakteri yang diperlukan untuk pemecahan sel dan sintesis seluler. Beberapa penisilin akan berkurang aktivitasnya dalam suasana asam. Penisilin ada beberapa golongan, salah satunya penisilin spektrum luas. Penisilin spektrum luas dipakai untuk membunuh bakteri garam positif maupun garam negatif. Kelompok obat ini tidak dipakai apabila penisilin biasa seperti penisilin G masih efektif. Penisilin spektrum luas efektif melawan Escherichia coli, Haemophilus influenza, Salmonella dysentery, Salmonella sp. Ada jenis-jenis penisilin spektrum luas yaitu ada ampicillin, amoxicillin, becampicillin, cyclacillin, dan lain-lainnya. Penicillin resistant penicillinase itu untuk membunuh Staphylococcus aureus penghasil penicillinase.
Jenisnya juga ada cloclasilin, dicloclasilin. Itu penggunanya itu oral. Ada juga metisilin, navisilin, dan oksasilin. Itu penggunanya itu intramuskular dan intravena. Obat golongan ini kurang efektif pada garam negatif, kurang efektif juga pada garam positif dibandingkan dengan penisilin G. Penisilin anti-Pseudomonas. Efektif untuk membunuh Pseudomonas aeruginosa, bacillus garam negatif yang sulit untuk dibasmi. Obat ini juga berguna untuk Proteus sp, Serratia sp, Acinetobacter sp, Klebsiella pneumonia. Kerjanya juga mirip aminoglikosida, tapi kurang toksik dari aminoglikosida. Di sini ada farmakokinetik dari salah satu contoh antibiotik, yaitu yang pertama ada amoksisilin. Amoksisilin ini diabsorpsi baik pada gastrointestinal seperti lambung dan usus. 20%-nya berikatan pada protein. Lalu ada cloclasilin, hanya sebagian diabsorpsi. Lebih dari 90% itu berikatan dengan protein. Cloclasilin ini dapat meningkatkan toksisitas atau keracunan obat jika pemakaiannya yang salah. Contohnya itu seperti dosisnya yang terlalu tinggi. Waktu paruh kedua obat ini sangat singkat. 70% amoksisilin diekskresikan lewat urin dan 70% cloclasilin lewat empedu dan urin. Lalu di sini ada farmakodinamiknya. Amoksilin dan cloclasilin ini bersifat bakterisidal yang berarti dapat membunuh kuman bakteri dengan mengganggu sintetis dinding sel sehingga sel bakteri lisis. Penambahan asam clavulanat menambah efek amoksisilin karena di sini asam clavulanat bekerja menghambat beta laktam sehingga membantu amoksilin melawan bakteri lebih luas dan efektif. Efek amoksisilin dan cloclasilin dapat berkurang jika bertemu eritromisin dan tetrasiklin karena eritromisin dan tetrasiklin di sini dapat mengganggu efek bakterisidal dari amoksisilin dan cloclasilin, sehingga usahakan tidak meminum antibiotik ini secara bersamaan. Lalu di sini ada efek samping dari antibiotik. Yang pertama itu ada hipersensitivitas, yaitu kondisi di mana sistem kekebalan tubuh keliru atau bereaksi berlebihan sehingga menimbulkan efek yang tidak diinginkan. Reaksi ini bisa saja merusak tubuh, contohnya itu seperti autoimun. Yang kedua ada superinfeksi, yaitu infeksi yang disebabkan oleh mikroba yang tadinya tidak patogen, timbul karena populasi mikroba menjadi berlebihan karena resistensi terhadap antibiotik, karena pemberian antibiotik yang berlebihan. Lalu ada mual, muntah, dan diare. Lalu ruam kulit atau alergi. Efek alergi terjadi 5-10%. Lalu di sini ada tabel salah satu dari antibiotik dengan dosis dan cara pemakaiannya. Yang pertama itu ada penisilin G. Sediaannya dalam bentuk oral, intramuskular, dan intravena dengan dosis untuk dewasa dan anak yang berbeda. Cara pemakaiannya itu penisilin G ini buruk diabsorpsi per oral karena keasaman lambung dan makanan. Diberikan sebelum makan. Berikatan dengan protein sebanyak 60%, penisilin G ini tersedia dalam bentuk garam, kalium, dan natrium dengan dosis tinggi, sehingga kadar elektrolit harus dipantau. Larutan injeksinya itu berwarna jernih. Selanjutnya ada penicillin spektrum luas, ada ampicillin pada dosis dewasanya 250 sampai 500 mg setiap 6 jam sekali, lalu pada anaknya 50 sampai 100 mg per kilogramnya dalam dosis terbagi. Efektif melawan bakteri gram negatif dan positif. Lalu ada ampicillin subactum, dosis pada dewasanya 1,5 sampai 3 gram setiap 6 jam sekali, lalu ada amoxicillin dewasanya 250 sampai 500 mg setiap 8 jam sekali, dan pada anak 20 sampai 40 mg per kilogram dalam dosis terbagi 3. Selanjutnya ada amoxicillin asam kulafat, dosisnya sama seperti amoxicillin. Selanjutnya ada makaficillin, dosis dewasanya 400 sampai 800 mg setiap 12 jam sekali, dan pada anaknya 50 sampai 100 mg dalam dosis terbagi. Dan yang terakhir itu ada siklasin, dosis dewasanya 250 sampai 500 mg setiap 6 jam sekali, dan pada anak 50 sampai 100 mg dalam dosis terbagi.
Oke, selanjutnya penicillin restin penilase. Itu ada metasilin, dosis dewasanya 1 gram setiap 6 jam sekali, lalu pada anaknya 100-300 mg dalam dosis terbagi 4-6. Berfungsi untuk mengobati infeksi Staphylococcus. Lalu ada nafsin, dewasanya 250-500 mg setiap 6 jam sekali, pada anaknya 50-200 mg per kilogram dalam dosis terbagi. Selanjutnya ada koksasilin pada dewasa 250-500 dalam setiap 6 jam sekali, lalu pada anaknya 50-100 mg dalam dosis terbagi 4. Selanjutnya dikloklasizin ada dosis pada dewasanya 125-250 gram setiap 6 jam sekali, lalu pada anaknya 12,5-25 mg dalam dosis terbagi 4. Selanjutnya ada okasilin, dosis pada dewasa 500 mg setiap 4-6 jam sekali, lalu pada anaknya 50-100 mg dalam dosis terbagi. Selanjutnya, penicillin antimonas, yaitu ada azosilin, dosis dewasanya 200-300 mg, dosis terbagi pada anaknya 70 mg setiap 4 jam sekali, diberikan pada protein sebanyak 25-45%. Lalu ada karbonesilin pada dewasa 1,5-3,0 gram per harinya, lalu pada anaknya 30-50 mg per harinya. Selanjutnya ada mejosilin, dosis dewasa 3-4 gram diberikan 6 jam sekali, pada anaknya 50 mg diberikan 4 jam sekali. Lalu pepasilin dewasa 2-4 diberikan setiap 4-6 jam sekali, anaknya 50-100 mg dalam dosis terbagi 4. Lalu ada tekasilin dosis dewasa 1 gram setiap 6 jam sekali, anaknya 50-300 gram, dosis terbagi 3-4. Lalu ada tekasilin asam clavulated, dosisnya sama seperti sinakilin. Lalu ada amidosilin dan yaitu amodisilin. Intervensi keperawatannya, berikan penisilin oral 1 jam sebelum makan atau 2 jam sesudah makan. Pantau klien untuk terjadinya perdarahan jika penisilin dosis tinggi diberikan. Lalu persiapkan penifirin bila terjadi reaksi alergi yang berat. Ya, yang terakhir penyuluhan kepada klien. Nasihatkan klien yang alergi terhadap penisilin untuk mengenakan gelang atau kalung pengenal yang menunjukkan bahwa klien itu alergi penisilin, dan peringatkan klien yang alergi untuk menghindari penisilin spektrum luas seperti ampicillin karena sentifikasi silangnya dapat menimbulkan respon alergi. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.